Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya mau seperti di video yang sebelumnya, yang kemarin kan ini Anies Bin atau Peledekan Gunungnya ini udah saya unboxing. Hari pertama enggak langsung saya terapi pur juga, saya kasih makannya ulat Hongkong ya. Nah sekarang saya mau kasih tutorial gimana caranya buat burung peledekan gunung atau kalau di sini sih kebanyakan yang bilangnya Anies Bin. Sebenarnya untuk metode pengepuran juga bukan hanya buat peledekan gunung, tapi bisa juga buat burung-burung pemakan serangga atau buah-buahan serangga lainnya ya. Kalau untuk pengepuran burung yang biasa makan buah-buahan itu cenderung lebih gampang bahkan daripada pengepuran untuk burung yang makan serangga ya, kayak gitu. Nah yang pertama yang perlu kita siapin tuh pur ya. Purnya sebenarnya sih untuk pur mah bebas merek apa aja. Untuk purnya ini purnya pur besar-besar ya, pur biasalah. Ini saya beli Topsong ya. Terus di sini ada ulat Hongkong. Kebetulan tadi juga saya beli ini kroto. Sebenarnya untuk metode pengepuran beda orang tuh beda-beda caranya ya. Saya bahkan udah nyoba yang pakai jangkrik, pakai kroto, tapi cenderung yang lebih cepet itu yang pakai ini, pakai ulat Hongkong ya. Tapi buat teman-teman kalau misalkan sekiranya pengen pakai kroto bisa juga pakai kroto. Nah langsung aja ya ke caranya, cara buat pengepurannya. Yang pertama, pertama kita sediain cepuk dulu ya. Untuk purnya masukin sedikit aja kira-kira. Nah untuk purnya kemudian kan ini purnya agak gede-gede ya, segede gini nih, kemudian agak ditumbuk biar agak halus ya, tapi jangan sampai halus semua ya, dikira-kira aja. Jadi perkiraannya tuh sebagian ada yang halus, sebagian ada yang masih utuh, yang masih berbentuk pur yang dari kemasan ya. Sebagian harus ada yang halus ya. Saya bahkan kemarin pas dulu saya juga beli kacer, saya pakai metode ini cukup efektif ya. Kalau sebenarnya untuk yang pakai jangkrik dipotong-potong dimasukin, atau kroto yang dicampur sama pur halus itu juga bisa. Cuma kalau saya dulu pas jangkrik itu berapa hari ya, sekitar seminggu. Nah kalau metode yang ini saya yang pakai ulat Hongkong tuh sehari lah, pokoknya hari kedua tuh dia udah makan pur. Saya langsung coba, langsung saya kurangin untuk ulat Hongkong ya juga langsung normal. Nah untuk pengecekan si burung udah makan pur atau belumnya kita bisa dilihat di kotorannya. Soalnya kalau untuk yang belum makan pur itu cenderung kotorannya kotoran kayak warnanya tuh hitam ya, hitam sama putih lah. Kalau misalkan untuk yang udah pur biasanya agak serat-serat pur, apalagi kalau saya kan pakainya ini Topsong yang hijau ya. Kalau otomatis kalau dia udah makan pur sangat jelas ya buat di kotorannya, dilihat di kotorannya. Nah kalau udah dihalusin, tapi jangan sampai halus semua ya. Nah kayak gini tuh masih ada yang agak gedenya, tapi tuh sebagian udah ada yang halus ya dalamnya tuh. Nah masukin buat ulat Hongkongnya. Untuk ulat Hongkong yang dimasukin itu dikira-kira aja ya, ininya teman-teman, dikira-kira aja.
Nah kalau misalkan udah dimasukin kayak gini, kita harus sediain gunting juga ya. Ulat Hongkongnya kalau untuk hari pertama bolehlah banyak juga. Kalau misalkan besoknya lihat di kotorannya masih belum makan pur, terus aja hari keduanya si ulat Hongkongnya kurangin. Soalnya kalau metode ini sih sebenarnya pasti makan pur ya. Nah untuk ulat Hongkongnya kita potong-potong langsung dicepuknya ya, kita potong-potong. Kenapa saya motong-motongnya langsung dicepuk langsung sama purnya? Karena kan kalau misalkan si ulat Hongkong tuh dipotong tuh dia keluar itunya ya, dalemannya. Nah itu kan basah, itu tuh bakalan ketempelan itu pur yang tadi yang sebagian dah halus. Otomatis kan si burungnya juga pasti ngerasain, oh pur tuh rasanya kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau misalkan ulat Hongkongnya udah habis, otomatis dia pasti makan yang pur yang gedenya, karena dia udah ngerasain rasanya pur gitu. Untuk pur bebas ya teman-teman, tergantung selera teman-teman ya. Nah kalau misalkan udah dipotong-potong kayak gini, aduk-aduk aja biar yang si pur keringnya itu nempel ke ulat Hongkong yang udah dipotong-potong. Gak usah dikasih air, gak usah dikasih apa, langsung gini aja ya, aduk-aduk. Nah jadinya kayak gini. Terus yang paling harus diperhatiin juga buat pemberian selama terapi buat ngepurin si burung keledekan, yang paling penting nih, soalnya ini berpengaruh sama cepet atau lambatnya si burung makan pur. Nah ini kerodong, usahain buat selama masa, taruhlah kita kasih nih di pagi nih, langsung tutup aja kerodong, tapi jangan disimpan di tempat gelap ya, takutnya dia tuh susah buat makan ya. Pokoknya full kerodong aja selama sehari full ya. Besoknya kita lihat, kita cek kotorannya apa udah makan pur apa belum. Nah kalau ini kan masih kotorannya tuh masih hitam sama putih, karena saya tuh ngasihnya full ulat Hongkong, belum saya terapi sama pur. Nah biasanya sih kalau saya untuk burung-burung, bukan hanya burung keledekan ya, burung kacer, burung apapun yang saya dapat, biasanya tuh sehari tuh dari kotorannya juga udah langsung beda ya, udah bisa makan pur. Nah untuk teman-teman di rumah, semoga tips dari saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Nah sekarang ini tuh kan sore, agak sore lah sekarang. Nah besok saya mau bikin video lagi updatean dia udah mau makan apa belum ya. Kalau takaran segini sih kan harusnya ulat Hongkong tuh sore, taruhlah maghrib juga udah habis ya. Besok siang hari Sabtu saya libur, nanti saya videoin. Kalau videoin paginya nanti takutnya ulat Hongkongnya masih ada sedikit, saya videoinnya siang. Dia mau makan pur apa enggaknya besok kita update lagi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.